Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Budiarti Maulidia dari CGP Angkatan ke-6 dengan fasilitator Bapak Ardiansyah dan pengajar praktik Bapak Cucu Mustika. Pada kesempatan kali ini, saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual mengenai bagaimana sih calon guru penggerak ini menganalisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang didapat, yaitu dengan berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal maupun sekolah lain yang telah diwawancarai. Pada kesempatan kali ini, saya telah mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama yaitu dari sekolah yang saya asal saya, yaitu SMA Negeri 6 Karawang bersama Bapak Basuki Priyatno. Bapak Basuki Priyatno telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika? Pak Basuki menjawab bahwa haruslah mengidentifikasi rangkaian penyebabnya. Kemudian di sana juga ada kasus yang nanti akan kita analisis, di mana kasus ini berawal dari siswa yang sudah menjadi atlet namun jarang bersekolah. Kemudian kebijakannya tetap dikasih nilai dengan komitmen harus tetap mengumpulkan tugas. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara pengambilan keputusannya? Pak Basuki menyampaikan bahwa haruslah melihat situasi dan kondisi. Langkah-langkah yang dilakukannya selama ini yaitu menganalisis aturan, memposisikan diri, memanggil pihak terkait, kemudian mengecek secara berkala hasil hasil komitmen bersama. Kemudian hal apa yang menjadi efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, yaitu mencari akar masalah, menganalisis aturan, mengecek target tujuan sekolah, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai. Selanjutnya yang kelima, hal apa yang menjadi tantangan? Ternyata tantangannya adalah yang berkaitan dengan kedisiplinan bawahan yang berdampak pada pengambilan keputusan atas kasus murid yang juga melanggar kedisiplinan. Kemudian yang keenam, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah ada jadwal? Ternyata Pak Basuki jika mendapati kasus tidak langsung mengambil keputusan melainkan sangat berhati-hati dalam menganalisis dan mempelajari terlebih dahulu, lalu menjadwalkan kembali penyelesaiannya. Kemudian yang ketujuh, faktor apa yang mempermudah? Ada dari wakil kepala sekolah bagian kesiswaan sebagai penguatan dalam mengambil keputusan, kemudian membandingkan informasi awal yang dimiliki. Yang terakhir, apa pembelajaran yang dipetik untuk Pak Basuki dari pengambilan keputusan dilema etika? Bahwa mengenali berbagai jenis karakter pun akan berbeda cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, wawancara saya bersama kepala sekolah dari TK, jenjang TK, yaitu TK Alki yang berada di Bogor, bersama Ibu Rizky Julika Raharjo. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi kasusnya? Ibu Rizky menyampaikan bahwa haruslah memposisikan subjek yang dihadapi sesuai kebutuhan, apalagi dengan kondisi yang dihadapinya anak-anak, karena biasanya orang tuanya yang mempermasalahkan. Kemudian hal yang berhubungan dengan integritas sekolah. Kemudian bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama dengan yang berhubungan benar sama benar. Bu Kiki menyampaikan bahwa harus mempertimbangkan kasus yang dihadapi. Kemudian juga mencari akar masalah. Pernah terjadi kasus di mana ada studi wisata di mana ada orang tua yang memboyong keluarganya, namun ada juga yang tidak ikut sama sekali. Hal tersebut menjadikan masalah nanti dianalisis ada. Kemudian yang kedua juga ada dari kedisiplinan guru. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? Yang pertama identifikasi masalah, kemudian ada juga yang diselesaikan secara resmi dan tidak resmi. Resmi di sini bisa diketahui orang banyak atau hanya yang bersangkutan saja. Kemudian hal apa yang menjadikan keputusan itu lebih efektif? Yaitu identifikasi kasus, membuat kebijakan,
yang tepat dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian menggali informasi dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya yang kelima, tantangannya adalah karena guru TK itu berbeda dengan jenjang yang lebih tinggi, kebanyakan masih belum bisa bertanggung jawab dengan maksimal, terutama dengan tata bahasa yang kurang berkenan didengar oleh anak-anak. Yang keenam, apakah ada jadwal untuk menyelesaikan masalah dilema etika? Ada kalanya harus segera maka di tempat diselesaikan, ada juga yang diidentifikasi terlebih dahulu itu masalahnya. Yang ketujuh, apakah faktor yang mempermudah Ibu Rizky, yaitu komunikasi. Karena komunikasi akan mempermudah penyelesaian masalah, terutama dengan orang tua. Yang terakhir, pembelajaran yang Bu Rizky dapatkan dari pengambilan keputusan adalah menjadi pemimpin tidaklah mudah, namun kepercayaan yang diberikan menjadikan dirinya lebih bahagia. Kemudian menjadi lebih sabar dalam menghadapi masalah, tidak menggebu, berpikir positif dari berbagai sudut pandang, karena akan fatal jika salah langkah, akan teringat terus penyesalannya. Ada quotes dari Ibu Rizky, yaitu menjadi pimpinan bukanlah seperti tukang es krim dan balon. Tidak semua orang menyukai. Pasti ada saja orang yang tidak menyukai kita. Seperti itu, luar biasa sekali. Yang ketiga, wawancara kepada Kepala Sekolah SMP Islam Baitul Ilmi Cigudeg, yaitu Bapak Haris Sumirat Nugraha, di mana jawabannya adalah bagaimana cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika. Seperti kedua kepala sekolah sebelumnya, Pak Haris juga sama, harus menganalisis kasusnya. Tidak hanya individunya, melainkan faktor lain seperti keluarga, teman, lingkungan. Karena tiap daerah kulturnya berbeda, treatmentnya juga berbeda. Pak Haris mempunyai kasus di mana pelanggaran berat yaitu merokok nanti akan dianalisis di slide selanjutnya. Kemudian bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama benar melawan benar, yaitu dengan mengidentifikasi faktor penunjang. Kemudian yang ketiga, langkah atau prosedur apa yang dilakukannya selama ini. Pertama, analisis aturan, pendekatan terhadap pihak yang bersangkutan, kemudian barulah mengambil keputusan atas dasar nilai-nilai kebajikan yang dijunjung. Yang keempat, hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan yaitu menganalisa sesuai aturan yang berlaku, memanggil pihak yang bersangkutan, bisa dari komite, bisa dari orang tuanya, kemudian melakukan komitmen. Sekolah bagi Pak Haris bukanlah lembaga punishment, namun juga lembaga yang harusnya edukatif, mengarahkan dan memberikan pemahaman bahwa seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian memiliki bukti otentik atas pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kelima, tantangan yang dihadapi oleh Bapak Haris adalah tantangan menyamakan persepsi dengan masyarakat karena notabene di sana pedesaan di mana yang melanjutkan ke SMA itu masih sangatlah minim sehingga harus diberikan langkah-langkah persuasif. Yang keenam, adakah jadwal tertentu atau langsung di tempat dalam menyelesaikan masalah? Dalam menyelesaikan masalah, menurut Pak Haris, kepala sekolah akan menjadwalkan terlebih dahulu karena harus mencari tahu dulu penyebabnya apa, faktor dan solusinya harus tepat sasaran dan berterima untuk murid maupun masyarakat sebagai upaya keberpihakannya kepada murid. Karena di sini juga pernah ada kasus yang ditemui bahwa ada siswa yang tidak memakai seragam yang nanti juga akan dianalisis di slide selanjutnya. Yang ketujuh, faktor apa yang mempermudah Bapak Haris dalam mengambil keputusan yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian jika kasusnya berat akan melibatkan kepala desa, komite, satgas belajar, bahkan katanya alim ulama dalam membangun sinergitas. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang didapat dari mengambil keputusan dilema etika yaitu dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kekerabatan, keadilan harus tetap dijunjung tinggi karena akan berpengaruh terhadap profesionalisme dan integritas sekolah. Kemudian menghadapi kenakalan murid yang membawa senjata tajam,
perlu pendekatan dan komunikasi yang persuasif. Yang terakhir, peran guru dan sekolah dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, tidak hanya berpatokan pada kode etik, namun juga mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan psikologi. Lalu ini ada studi kasus dari Bapak Basuki yaitu SMA 6 di mana tadi yang setelah saya sampaikan ada siswa yang tidak masuk selama 1 semester karena merupakan atlet di Kabupaten Karawang. Kemudian Bapak Basuki merasa tetap siswa tersebut berhak untuk mendapatkan nilai sebagai upaya yang keberpihakan kepada murid. Upayanya juga telah ditempuh dengan konsultasi dengan pengawas pembina dan memanggil langsung orang tua. Akhirnya tetap dipertahankan di SMA 6 dengan komitmen menyelesaikan tugas di luar jadwal latihan. Dari analisisnya yaitu paradigma yang terjadi yaitu paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Betul, Bapak Basuki telah menyelesaikan 439. Dari paradigmanya, kemudian prinsipnya juga sudah ada berbasis rasa peduli, kemudian 9 tahapnya sudah dilalui di mana ada tanggung jawab, nilai yang dijunjung, yang terlibat pun jelas. Kepala sekolah, murid, guru yang mengajar di kelas 12, wali kelas, orang tua, dan pengawas bina. Fakta yang relevan bagi Pak Basuki adalah memiliki dasar yang kuat. Ada laporan dari guru-guru dan juga wali kelas. Namun sebagai individu, murid tersebut juga berhak mendalami hal yang menjadi keahliannya dan akan berpengaruh untuk masa depannya. Kemudian telah dilakukan juga uji benar salah yang telah tertera di sini. Pengujian paradigma benar lawan salah, akhirnya keputusannya murid tersebut tetap boleh bersekolah di SMA Negeri 6. Dan keputusannya telah tepat, mengandung nilai-nilai kebajikan dan juga keberpihakan kepada murid. Kemudian kasus yang di TK Alki, Ibu Rizky, di mana agenda studi wisata ada orang tua yang lewat jalur non formal diberikan kelonggaran dalam pembayaran karena merasa kesulitan dalam finansial. Di sini Bu Kiki juga telah selesai dalam menganalisisnya 439 dalam paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian prinsipnya hampir sama dengan Pak Basuki yaitu berbasis rasa peduli. Kemudian juga telah selesai di sini setelah diambil 9 langkah keputusannya sudah tepat karena sama berpihak kepada murid. Kemudian kasus yang ada di SMP Islam Baitul Ilmi yang Bapak Haris hadapi, di mana katanya murid kelas 8 itu merokok. Setelah itu pihak sekolah menemui orang tuanya ternyata memang di rumahnya pun melakukan hal yang sama. Setelah itu diberikan pemahaman bahwa sekolah tetap memiliki aturan. Akhirnya difasilitasi bersama-sama komite tetap murid tersebut bisa bersekolah, namun harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang dijunjung oleh sekolah. Ada juga kasus yang anak yang tidak punya seragam, di balik semua itu dia harus tetap sekolah. Ternyata Bapak Haris memberikan keleluasaan untuk boleh bersekolah dengan memakai seragam lain yang dimilikinya. Jadi tetap bisa mengikuti proses pembelajaran. Kasus dari Bapak Haris ini sama dengan Pak Basuki dan Ibu Rizky di mana paradigmanya yaitu keadilan lawan rasa kasihan. Berpikirnya juga berpikir rasa peduli. Adapun di sini sudah melewati 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusannya sudah tepat, diambil dalam rangka berpihak pada murid dan juga atas dasar nilai-nilai kebajikan. Hal yang masih mengganjal itu adalah bagaimana cara untuk saya mengetahui bagaimana nih menjadi pemimpin yang tenang. Saya masih belum mendapatkan itu. Namun setelah mewawancarai, saya telah menganalisis bahwa dari ketiganya sudah melakukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Kemudian hasil wawancara dari 2
dari 3 pimpinan yang saya wawancarai ini memiliki kesamaan. Semua, penyelesaian didasari atas dasar rasa peduli karena kasusnya, mirip-mirip kasus tentang keberpihakan pada murid. Yang membedakan adalah ketika, Ibu Rizky yang dihadapi adalah anak-anak TK, maka penyelesaiannya pun disesuaikan dengan kebutuhan TK. SMP dan SMA memiliki kesamaan. Jadi, yang menonjol adalah yang Ibu Rizky, di mana penyelesaiannya menjadikan lebih hati-hati karena yang dihadapinya adalah siswa atau murid anak-anak yang masih di bawah usia 7 tahun. Kemudian, apa rencana ke depan pimpinan yang telah saya wawancarai? Mereka menyampaikan bahwa mereka akan tetap mencari akar masalah dan identifikasi faktor penunjang dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Saya akan menerapkan bagaimana cara mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, terutama saat ini dengan murid-murid, yaitu dengan cara menganalisis 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Karena telah mendapatkan ilmunya dari modul 3.1. Tentu akan menjadi kehati-hatian dalam mengambil keputusan atau menyikapi sesuatu. Jadi tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, namun memiliki dasar. Saya akan menerapkannya mulai dari saat ini ketika menghadapi kasus dilema etika. Kemudian saya telah mengecek bahwa video yang terlampir di Google Drive suaranya bisa terdengar, tulisannya bisa terlihat. Durasi waktunya juga disesuaikan. Saya lampirkan hasilnya agar menjadi bukti otentik bahwa benar saya telah melakukan wawancara. Baik, cukup sekian dari saya terkait demonstrasi kontekstual yang melibatkan 3 kepala sekolah yang berbeda jenjang dari SMA, SMP, dan TK. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.